Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mukmin. Ada sebuah kisah dalam persidangan di Masjid Madinah yang hakimnya adalah Khalifah Umar Ibnul Khattab yang terkenal sangat adil dan bijaksana. Pada saat itu terlihat seorang pemuda terdakwa yang sedang diadili duduk tenang dengan kepalanya menunduk. Tidak jauh dari sisinya ada dua orang pemuda, yakni penggugat. Mereka meminta keadilan karena ayahnya yang sudah tua bekerja sebagai tukang kebun telah dibunuh oleh terdakwa. Persidangan tersebut banyak dihadiri oleh masyarakat. Maklum, sidang itu adalah terbuka untuk umum alias jalasatul maftuhah atau open court session. Dalam persidangan tersebut, pemuda penggugat kepada hakim bercerita, ayahnya yang membunuh onta milik terdakwa karena marah melihat onta itu mondar-mandir dan merusak kebun milik Syekh tempat bekerja ayahnya. Dalam kejadian itu, ayahnya meminta maaf, tetapi pemuda terdakwa itu tidak memberi maaf, bahkan mencekik ayahnya hingga mati. Terdakwa di depan sidang itu kepalanya menunduk, namun mendengarkan semua yang dikatakan oleh pendakwa kepada Hakim Khalifah Umar. Pada saat itu peristiwa yang sudah lewat beberapa hari terbayang kembali dalam ingatannya. "Maafkan saya anak muda, saya tidak sengaja membunuh onta itu," kata penjaga kebun sambil menunjuk onta yang sedang tergeletak di jalan dekat kebun. "Saya tidak sengaja membunuhnya, saya benar-benar hilaf, karena itu saya menyesal dan minta maaf," kata orang tua itu lagi kepadanya. Ingat apa yang dikatakan penjaga kebun yang dibunuhnya itu. Ia menghela nafas. Mengapa aku membunuhnya? Padahal orang itu telah menyatakan penyesalannya dan meminta maaf. Sebenarnya bukan dia yang salah, tapi aku sendiri. Mengapa aku ketiduran? Onta itu tidak aku ikat. Ini salahku. Seandainya aku ikat onta itu, dia tidak akan keliaran dan merusak tanaman orang lain, gumamnya. Hakim Khalifah Umar kemudian memandang ke arah terdakwa dan pendakwa dengan silih berganti. Setelah itu beliau bertanya, "Benarkah apa yang dikatakan penggugat?" "Benar ya Amiral Mukminin, saya telah membunuh ayahnya." "Baik, itulah pengakuanmu. Itulah seorang muslim," ujar Amiral Mukminin. "Yang aku ingin tanyakan, mengapa engkau mengakuinya? Padahal jika engkau membantah, engkau bisa. Karena penggugat tidak bisa melihat sendiri kejadian itu," tanya Umar. Kemudian pemuda itu menjawab, "Saya tidak ingin membantahnya, sebab sekalipun saya bisa lolos dari hukuman di sini, di akhirat saya tidak akan bisa luput. Saya sangat menyesal telah melakukan perbuatan yang hanya mengikuti hawa nafsu. Kini saya menjadi seorang pengkhianat Islam, tidak bisa melaksanakan ajaran Nabi Muhammad yang mengharuskan seorang muslim menjaga dan tidak mengganggu harta benda, nyawa, dan kehormatan orang lain. Maka apapun keputusan Amirul Mukminin, saya menerimanya. Saya rela, sekalipun harus menjalani hukuman mati." Masyarakat yang hadir pun terkejut campur kagum mendengarkan pengakuan terdakwa. Pemuda ini berani mengakui kesalahannya, sekalipun harus menjalani hukuman mati. Setelah terdiam sejenak dan masyarakat hadirin tenang, Amiral Mukminin memutuskan bahwa berdasarkan uraian dari penggugat dan pengakuan terdakwa, hukuman bagi terdakwa adalah hukuman mati. Terdakwa tersenyum dan kemudian berujar, "Saya terima putusan hakim. Memang sudah sepantasnya saya mati." Masjid yang menjadi tempat persidangan itu pun menjadi ramai oleh suara masyarakat yang hadir yang memuji akan kejujuran terdakwa. Namun sebelum menjalani hukuman, "Ya Amiral Mukminin, saya mohon izin pulang ke rumah karena saya masih punya utang kepada tetangga. Utang haruslah dibayar, sebagaimana Nabi sendiri pernah berkata, jika ada hutang yang belum dibayar, supaya ditunaikan sebelum menghadap Tuhan. Begitu juga jika ada yang merasa disakiti." Kemudian kata Umar, "Keinginanmu aku kabulkan, tapi apa yang akan menjadi jaminan bahwa engkau akan datang lagi? Adakah orang yang dapat menjadi petaruhmu?" Kemudian terdakwa menjawab, "Tidak ada, hanya janji itulah." Seraya memandang ke sekeliling. Janji seorang muslim dapat dipercaya
katanya lebih lanjut. Benar, tetapi peraturan hukum harus dipegang teguh dan hukum itu tidak dapat menganggap bahwa janji adalah sebagai jaminan, kata Umar. Dan pada saat terdakwa itu kebingungan, Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi, mengangkat tangan dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, saya bersedia menjadi pengganti pemuda itu selama ia pulang ke rumah." Orang yang menyaksikan persidangan itu terkejut melihat Abu Dzar bersedia menjadi pengganti pemuda itu. Tapi ada juga yang khawatir, bagaimana kalau pemuda itu ingkar janji? Maka Abu Dzar tentu akan menjadi korban. Pemuda itu kemudian menarik napas dalam-dalam dan berjalan mendekati Abu Dzar Al-Ghifari dan mengucapkan, "Syukron jidan ya syaidi," katanya, atau terima kasih atas kesediaan itu. Pemuda terdakwa itu lalu pulang untuk menunaikan kewajibannya membayar hutang dan juga menemui ibundanya serta anak istrinya. Namun, sampai batas waktu yang ditetapkan, ternyata pemuda itu tak kunjung datang. Tanpa kehadiran pemuda itu, Khalifah Umar tetap menjalankan putusannya. Karena pemuda tidak hadir, maka Abu Dzar lah yang akan menjalani hukuman mati itu, karena dia telah bersedia menjadi penggantinya. Abu Dzar berjalan menuju tiang gantungan, dan eksekutor pun telah siap melaksanakan tugasnya. Namun sebelum itu, Abu Dzar meminta waktu untuk sholat terlebih dahulu, dan Khalifah Umar pun mengizinkannya. Pada saat hukuman mati itu akan dilaksanakan dan tali telah dilingkarkan di leher Abu Dzar, tiba-tiba Khalifah Umar berteriak, "Indadzir, indadzir, unzur, tunggu, tunggu, lihat ke sana." Ada seseorang yang datang. Mungkinkah itu pemuda tadi? Orang-orang yang berkerumun hatinya berdebar-debar dan berharap pemuda itulah yang datang. Sebab jika tidak, sayang sekali Abu Dzar yang menjadi korban. Sungguh sia-sia pengorbanan jiwanya, padahal dia tidak punya stok nyawa lagi. Benar saja, apa yang diharapkan kaum muslimin dan Khalifah Umar ternyata betul. Yang datang adalah memang pemuda yang akan menjalani hukuman mati. Dengan kehadirannya itu, Khalifah dan kaum muslimin semakin kagum kepada pemuda yang jujur itu. Sebelum menjalani hukuman, pemuda disuruh beristirahat. Duduklah pemuda itu. Abu Dzar dan Khalifah Umar serta pemuda yang orang tuanya dibunuh juga masyarakat muslim. "Abu Dzar, apa yang mendorongmu untuk bersedia menjadi jaminan pemuda ini dengan tidak mengindahkan keselamatan dirimu sendiri?" tanya Khalifah Umar. Kemudian dijawab oleh Abu Dzar, "Wahai Amiral Mukminin, ketika pemuda ini menengok ke kiri dan ke kanan meminta pertolongan, siapa yang bersedia menolongnya? Saya merasa kasihan karena tidak ada yang bersedia. Hati saya menjadi terenyuh dan merasa malu karena dalam lingkungan muslim ada seseorang yang merasa terpencil, sehingga seolah-olah persaudaraan muslim yang menjadi ajaran Islam itu hanya omong kosong belaka. Padahal ayat dan hadis tentang ini sore, pagi, siang dan malam dibaca. Nyatanya dia dalam kesusahan, tidak ada yang bersedia menolong. Nama Islam tidak boleh dicemarkan karena peristiwa itu. Karena itulah saya memberanikan diri menjadi petaruh pemuda itu." Kemudian Umar mengalihkan pandangannya dan bertanya kepada pemuda terdakwa tadi, "Engkau anak muda, apa yang menyebabkan engkau kembali untuk menepati janji untuk menjalani hukumanmu?" Dijawab oleh pemuda itu, "Ya Amiral Mukminin, bagi saya untuk menepati janji ini tidaklah mudah. Godaan besar sekali. Untuk berangkat ke sini, saya ditangisi oleh ibu saya, istri, dan anak-anak saya. Ketiga anak saya memeluk kaki saya, karena ini merupakan perjalanan yang terakhir dan berpisah untuk selamanya. Sebenarnya, untuk ingkar janji saya bisa, sebab rumah saya jauh dan terpencil dan sulit dijangkau oleh aparatur hukum. Tetapi saya tidak mau, saya tidak ingin menjadi pengkhianat Islam. Maka, betapapun besarnya godaan itu, saya berangkat juga ke tempat ini guna menepati janji sebagai seorang muslim." Orang-orang di masjid itu terharu mendengar cerita anak muda itu. Bahkan ada yang meneteskan air matanya.
Saat itu suasana dalam masjid benar-benar dirasakan penuh semangat keislaman. Kedua pemuda penggugat yang ayahnya dibunuh itu pun kemudian meminta supaya terdakwa dibebaskan dari hukuman mati. Kami memaafkan terdakwa, ya Amiral Mukminin. Setelah mendengar pengakuan dan kejujuran pemuda ini, kami tarik tuntutan kami. Kami maafkan kesalahannya dan kami tidak mau mencemarkan agama Islam untuk menuntut balas kepadanya, sekalipun diperkenankan dalam Islam. Demikian kata pemuda yang ayahnya terbunuh. Allahu Akbar, teriak hadirin dengan gembira dan hati senang. Tiap-tiap orang yang hadir merasa puas bahwa peristiwa itu berakhir dengan baik. Wallahu alam. Sahabat mukmin, dari peristiwa ini kita belajar bagaimana memaafkan orang lain yang sudah bertaubat dan bahwa ia benar-benar menyesal dan juga jujur dalam menepati janjinya. Dalam peristiwa ini kita melihat sungguh betapa indahnya dunia ini jika semangat tersebut dapat kita jaga. Sampai di sini dulu video kita kali ini, sahabat mukmin. Sampai jumpa di video mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.